Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya A dan Teteh hari ini? Insya Allah A dan Teteh dalam keadaan yang sehat. Amin. A dan Teteh, hari ini A dan Teteh akan belajar tentang SBDP. Tema 2, menyayangi tumbuhan dan hewan. Subtema 3 dan 4, menyayangi tumbuhan, menyayangi hewan. Pada kain batik terdapat motif hias. Motif hias termasuk ke dalam gambar dekoratif. Gambar dekoratif adalah gambar hiasan dari gabungan beberapa motif. Motif hias pada kain batik umumnya berbentuk hewan, tumbuhan, manusia, atau alam. Nah, corak tersebut akan membentuk motif hias yang indah. Contoh batik tulis lasem. Batik tulis lasem memiliki ciri khas motif tumbuhan dan bunga. Kemudian batik kawung, ini contohnya batik kawung menggunakan motif geometris, jadi polanya sama secara berulang-ulang sehingga membentuk motif hias yang indah. Dalam membuat motif hias digunakan pola ragam hias. Pola ragam hias meliputi motif manusia, hewan, atau tumbuhan. Agar terlihat menarik, ditambahkan kombinasi warna. Ini contoh pola ragam hias. Pertama, membuat pola ragam hias yang akan digambar. Yang kedua, tetapkan letak objek gambar pada tempat yang sudah ditentukan. Kemudian yang ketiga, lengkapi gambar dengan pensil warna. Motif hias ada dua. Yang pertama, motif hias geometris adalah motif hias yang menggunakan unsur-unsur garis dan bidang yang disusun secara berulang hingga membentuk motif yang menarik. Contohnya pada kain batik kawung tadi, karena menggunakan motif hias geometris. Polanya sama secara berulang-ulang sehingga membentuk motif yang bagus dan menarik. Kemudian yang kedua, motif hias non-geometris. Motif hias non-geometris adalah motif hias yang memiliki bentuk seperti manusia, hewan, atau tumbuhan. Contohnya pada batik tulis lasem. Jadi untuk batik kawung itu merupakan contoh motif hias geometris. Sedangkan untuk batik tulis lasem itu merupakan motif hias non-geometris. Unsur-unsur gambar dekoratif ada 3. Yang pertama, unsur garis, unsur bidang, dan unsur warna. Untuk unsur garis, ada garis horizontal, ada garis lengkung, ada garis zigzag, ada garis gelombang. Kemudian untuk unsur bidang bisa lingkaran, bisa segitiga, bisa persegi 4, dan bisa persegi panjang. Untuk unsur-unsur warna boleh menggunakan warna apa saja, bisa warna hijau, kuning, biru, atau merah. Yang ini sudah dijelaskan oleh Bu Kiki di materi sebelumnya ya. Kemudian sekarang alat mewarnai dan teknik mewarnai. Alat mewarnai itu bisa pensil warna, bisa krayon, bisa cat minyak, atau bisa cat air. Nah, ternyata ada 2 teknik untuk mewarnai. Yang pertama ada teknik basah. Mewarnai dengan menggunakan air atau minyak sebagai pencampur untuk warna. Contohnya cat air dan cat minyak. Kemudian menggunakan alat kuas dan palet. Jadi untuk teknik basah ini menggunakan air atau minyak ya sebagai pencampur untuk warnanya. Yang kedua ada teknik ring. Mewarnai dengan langsung menggoreskan pewarna.
Contohnya pensil warna atau krayon. Jadi A dan Teteh biasanya menggunakan teknik ring ini ya, karena langsung menggoreskan pensil warna atau krayon ke objek gambar yang akan diwarnai. Selain dengan teknik basah dan kering, mewarnai juga dapat dilakukan dengan teknik potong. Teknik tersebut menggunakan kertas warna-warni untuk mewarnai gambar. Caranya dengan menyobek atau menggunting kertas warna tersebut sesuai objek. Kemudian, potongan kertas tersebut ditempelkan pada objek gambar sampai seluruh objek gambar tertutupi kertas warna. Jadi, selain dua teknik tadi, teknik basah dan kering, ternyata AA dan Teteh juga bisa mewarnai menggunakan kertas warna-warni. Misal, boleh menggunakan kertas lipat dan ditempel ke objek gambarnya ya. Selanjutnya, AA dan Teteh boleh membuka buku pena 3A halaman 154. Di sana ada sketsa gambar yang harus AA dan Teteh warnai. Kemudian ada soal yang kedua, ketiga, dan keempat. Jadi ada 4 soal yang harus AA dan Teteh kerjakan. Tugasnya seperti biasa dikirimkan melalui Google Classroom. Terima kasih atas perhatiannya. Selamat mengerjakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.